Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan saya Wiwi Yulianti di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa suatu negara yang hebat adalah negara yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia perjuangannya luar biasa. Sejarahnya benar-benar membuat kita merasa bangga ketika saat ini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sejarah bahasa Indonesia sebetulnya merupakan satu sejarah yang dimulai sejak kemerdekaan, di mana bahasa Indonesia itu merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Kalau kita berbicara tentang dialek, kita bisa lihat, saya memberikan ilustrasi sederhana saja, bahasa Indonesia yang digunakan oleh beberapa daerah ataupun juga mungkin bahasa Indonesia yang digunakan di wilayah Solo, di wilayah Jogja, di wilayah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, atau bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang Jakarta. Akan terbentuk dialek-dialek di antara mereka para pengguna bahasa Indonesia dari daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau di Jawa Tengah saja ada beberapa ciri khas yang membedakan antara dialek orang Jawa dengan orang Jawa, maksudnya Jawa Tengah dengan orang Jawa Barat misalnya. Saya ambil misal contoh seseorang yang mengatakan mau kemana. Nah, ini logat orang Sukoharjo mungkin ya. Nah, kalau orang Jakarta mau kemana gitu. Jadi ada perbedaan pengucapan, intonasi suku kata. Anda mau kemana? Nah, ini logatnya orang Solo ya, bahasa Indonesia tapi dialeknya orang Solo. Tapi berbeda ketika orang Jakarta mengatakan kamu mau kemana gitu. Intonasinya yang berbeda. Nah, ini satu ilustrasi bahwa bahasa Indonesia itu merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara, baik itu di Malaysia, kemudian Singapura, di Brunei Darussalam, di Thailand juga ada beberapa wilayah yang ternyata mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan salah satu dialeknya. Nah, pada saat Islam masuk ke Indonesia, yaitu sekitar abad ke-13, ternyata pengaruhnya pada tata tulis huruf Arab dan tata tulis bahasa Melayu itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian pada masa penjajahan Belanda kita bisa lihat bahwa bahasa Melayu itu tetap digunakan sebagai bahasa perhubungan yang luas. Dan hanya kelompok kecil orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu angin segar ya, terutama bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menggunakan bahasa Melayu, di samping beberapa kelompok kecil orang Indonesia yang menggunakan bahasa Belanda. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan petinggi-petinggi saja yang ternyata mereka diperkenankan untuk menggunakan bahasa Belanda. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda oleh aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, ternyata bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Nah, dari sini ternyata bahasa Indonesia mulai digunakan secara menyeluruh, terutama secara nasional. Dan salah satu hal yang menjadi momen penting yaitu Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, yaitu tahun 1938. Ini merupakan wujud perhatian yang besar terhadap bahasa Indonesia. Kota Solo, saya merasakan bahwa Kota Solo itu merupakan salah satu barometer ya. Kita bisa lihat ini Kongres Bahasa Indonesia pertama saja di Kota Solo. Kalau kita flashback beberapa tahun yang silam, ternyata pada saat awal reformasi begitu Solo meledak, semua meledak. Nah, ini sejarah pada saat penjajahan Jepang, ternyata pemerintah Jepang itu memberlakukan pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Di sisi lain ini sangat apa ya istilahnya, bagi bangsa Indonesia bisa semuanya menggunakan bahasa Melayu pada saat itu atau bahasa Indonesia, karena memang ada pelarangan penggunaan bahasa Belanda oleh bangsa Jepang. Kemudian kita bisa lihat sejarahnya bahwa bahasa Indonesia akhirnya dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di politik, pemerintahan ataupun juga di masyarakat. Nah, kemudian sejarahnya pada
pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, ternyata ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya itu terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah era kemerdekaan. Hal itu terbukti dibentuknya lembaga yang mengurus masalah kebahasaan, yaitu Pusat Bahasa. Nah, kalau sekarang Pusat Bahasa namanya sudah berganti menjadi Badan Bahasa. Nah, disinilah pengembangan kebahasaan itu digodok di Badan Bahasa. Seperti misalnya penambahan kosakata yang barangkali setiap tahun, setiap dekade itu selalu bertambah. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman ini yang membuat kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu menjadi kaya, menjadi tambah. Penyebabnya apa? Bisa karena sifat kedaerahan atau barangkali juga karena pengaruh globalisasi. Ini yang membuat kondisi kebahasaan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa. Seperti contoh, ada beberapa kata yang dulu tidak masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi karena tingkat penggunaannya di media massa ataupun juga di media-media sosial itu banyak digunakan, hingga pada akhirnya kosakata tersebut bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh upload download, sebetulnya masih ada padanannya di dalam bahasa Indonesia, tetapi tingkat penggunaannya upload download itu luar biasa hingga pada akhirnya itu pun bisa masuk. Nah, kemudian perkembangan bahasa Indonesia berikutnya karena perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan saat sekarang ini kita menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, dengan keberadaan bahasa Indonesia yang memang sangat luar biasa, ini memposisikan ataupun juga menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa terpenting di kawasan Republik kita. Nah, penting tidaknya bahasa itu didasarkan pada jumlah penuturnya. Kalau misalnya jumlah penuturnya banyak, itu bisa dikatakan bahwa bahasa itu penting. Kita bisa lihat contoh bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa memang banyak penuturnya, tetapi lambat laun ternyata bahasa Jawa itu tidak seperti pada masa keemasannya, dan suatu saat kita tidak tahu, memang sangat disayangkan ya bahwa bahasa Jawa itu nanti pada akhirnya akan punah, kita tidak tahu. Sempat saya mencoba untuk meneliti, awalnya memang saya mencoba bahwa bahasa Jawa itu terutama bahasa Kromo ya, itu masih sangat penting keberadaannya di masyarakat, tetapi ternyata ketika saya ambil data yang saya dapatkan itu ternyata di luar dugaan bahwa pemertahanan bahasa Jawa di beberapa wilayah itu sudah mulai menipis. Jadi walaupun ini jumlah penuturnya awalnya banyak, tapi secara lambat laun jumlah penutur mulai berkurang, bisa jadi bahasa tersebut bisa menjadi punah. Kemudian luas penyebarannya, bahasa Indonesia jelas memiliki penyebaran yang sangat luas, terutama di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Dalam artian dari walaupun memang awalnya penggunaan bahasa Indonesia itu tidak mutlak, tapi pada akhirnya saat sekarang ini alat komunikasi yang ataupun juga bahasa yang digunakan untuk sarana komunikasi antar daerah, antar wilayah itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari sisi luas penyebarannya memang bahasa Indonesia bisa dikatakan penting ya. Kemudian penting tidaknya bahasa didasarkan pada peranannya sebagai sarana ilmu. Kita mengajarkan sesuatu menggunakan bahasa Indonesia, jarang kita lihat menggunakan bahasa Jawa, kecuali memang mata pelajaran yang memang basicnya bahasa Jawa ya. Tetapi untuk beberapa ilmu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasinya. Di kesusastraan juga penggunaan bahasa Indonesia sangat luar biasa. Jadi kita yakin bahwa keberadaan bahasa Indonesia bagi masyarakat itu masih sangat penting. Ini untuk kedudukan dan fungsi bahasa. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa sebagai bahasa nasional, kita bisa lihat sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu dan alat perhubungan antar suku dan juga antar budaya. Dengan bahasa Indonesia kita merasa bangga ya, dalam artian ini lambang kebanggaan. Ada beberapa negara yang dia tidak memiliki bahasa negaranya, mereka menggunakan bahasa internasional
sebagai bahasa nasionalnya. Tetapi untuk Indonesia sendiri kita memiliki bahasa Indonesia yang sangat luar biasa, dan kita mencoba bahwa bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional berharap suatu saat akan bisa go internasional, karena memang dari beberapa teman sudah banyak kita lihat mata kuliah di beberapa negara yang mengkonsentrasikan ke bahasa Indonesia. Di Belanda misalnya, di Australia misalnya, ataupun juga di Malaysia, di Thailand. Di Thailand itu sendiri ada satu universitas yang memang dia khusus orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun memang mereka bukan asli Indonesia, mereka asli Thailand. Nah, ini kita bisa merasa bangga bahwa ini bahasa Indonesia, ini lambang identitas kita, ini alat yang bisa kita gunakan untuk memersatukan, alat untuk perhubungan antar suku. Kita bisa bayangkan ketika ternyata kita tidak memiliki bahasa Indonesia, bagaimana antar suku, antar wilayah itu bisa bersatu. Jadi dengan keberadaan bahasa Indonesia ini semua terbantu. Kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, ini tidak semua bangsa, tadi saya sudah mengatakan tidak semua bangsa itu memiliki bahasa nasional yang dipakai secara luas. Adanya sebuah bahasa itu merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi sangat disayangkan ketika banyak sekali anak muda yang saat ini sudah mulai luntur tingkat penggunaan bahasa Indonesianya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, ini untuk membangun kepercayaan diri yang kuat. Sebuah bangsa membutuhkan identitas. Dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai bahasa yang berbeda, dapat mengidentikan diri sebagai suatu bangsa melalui bahasa tersebut. Jadi memang ini identitas nasional. Jadi kadang ketika kita melihat seorang negarawan dia berpidato di hadapan dunia internasional, mereka menggunakan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi alangkah bangga dan alangkah berbahagianya ketika suatu saat bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional. Amin. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, kita bisa lihat perbedaan bahasa akan menimbulkan perpecahan di antara suku yang berbeda. Karena ketika kita masing-masing orang dari masing-masing suku kita berusaha untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa masing-masing, maka secara otomatis antara suku yang satu dengan suku yang lain itu tidak akan memahami makna dari masing-masing bahasa yang mereka gunakan. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia, perpecahan dapat dihindari karena memang masing-masing suku merasa bersatu. Jadi keberadaan bahasa Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang patut melestarikan keberadaan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, ini jelas masalah yang dihadapi bangsa dengan beragam suku bangsa itu adalah komunikasi. Memang diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai untuk bisa berkomunikasi antar suku. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Baik, itu tadi bahasan kita tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa. Satu hal yang pasti ataupun juga satu hal yang memang harus kita ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.